ada beban, kita pengen yang ini. Nggak kelar-kelar lah. Kayak begitu mah. Pengolahan uangnya. Nih sekarang begini logikanya. Daftar anak sekolah 24 juta kali 3. Ya, udah berapa duit? Belum lagi harus ke depannya 150 juta untuk 1 bulan ke depan. Terus ngambil rumah tanda jadi 50 juta yang 14 M. Cash keras. Cash keras itu sekitar berapa ya sehari ya? 9 juta kali mungkin ya. Atau berapa juta lah sehari cash keras? 9 juta. Belum lagi mobil, belum lagi apartemen yang sekarang mau disewain. Ya. Buset. Tuh yang selalu aku dengerin. Yang bener mah sewa rumah aja, cari duit 100 juta, sewa rumah setahun di BSD, jeger. Dah kumpulin tuh kalau memang kagak mau di sini. Ayo sewa rumah 100 juta yang gede biar kita lepas dari apartemen. Nah, dalam 1 tahun itu kita kumpulin. Atau 60 juta, 70 juta cari rumah per tahun. Jadi jangan sampai setiap hari kita keluar. Kan susah. Nggak bakalan, nggak lah, pusing lah. Gua kalau ngomong begini mah Saka ngejelekin lagi lah. Ini jujur ya, aku jujur terbuka sama kalian. Kalian boleh rekod. Pendapatan aku di live streaming ya, kamu jujur 4 juta, 5 juta mah aku bisa ngantongin sehari. Ya, 3 juta dah paling kecilnya. Nggak kayak dulu. Bisa aku dapetin. Nih, kalau aku nge-live-nya pagi, ya jam 7 aja aku pagi mulai. 1 jam istirahat, 2 jam istirahat, lagi sampai maghrib. Dapat aku di atas 5 mah. Tinggal challenge kayak begini. Terus si Pinka, ya nge-live, dia nyanyi konsep lebih gede dia pendapatannya, dapat digabungin gede loh. Dia aku terbuka aja demi Allah nih, aku terbuka aja nih pendapatan aku, nggak apa-apa aku mah, nggak munafik karena aku orang nggak suka bohong, ya nggak suka bohong aku mah. Terserah kalau kalian nggak mau nyawer aku juga pendapatan aku gede segini, karena rezekimu udah Allah yang ngatur, ya. Kalau kalian merasa rugi nyawer aku nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Rezeki mah nggak bakal ketuker. Daripada aku munafik ngomong sama kalian begini begitu, aku doain kalian nyawer aku banyak rezekinya. Itu pokoknya lebih dari itu. Pejuang receh. Aku mah nggak bisa aja kumpulin, tapi sabar, pelan-pelan dulu. Ya kalau kita ngumpulin bayar sewa ini, bayar ono, terus pengeluaran nambah lagi. Kagak kelar-kelar lah, mau sampai keringet ke bol-bol juga, sampai netes-netes ke bol-bol, kerja capek, ya tulang dibanting. Itu kagak bakalan ketemu, larinya begitu, sampai puluhan tahun juga kagak bakalan punya. Ludahin muka gua kalau gua bohong. Nggak bakal kekumpul. Iya sekarang kalau lagi sehat, kalau lagi sakit, emang kita hidup sehat aja. Bukan sih gua mau sakit ya. Nama manusia mah ada sakitnya. Terus kalau sakit nggak bisa nge-lab, gimana anak-anak bebannya? Yang nanggung siapa? Aku lah. Mending kalau bapak kandungnya ingat. Kalau kagak, ini namanya gua pasti ada di situ berperan. Itu, ini kan punya BPJS, kagak ada lagi BPJS. BPJS juga murah, BPJS juga obatnya begitu. Kalau ada BPJS juga, mending gua beli Supatetra, Puyer 16. Kabar bang, ini yang real aja hidup mah ngomongnya, nyatanya aja.
Dia tuh hoki, si Mambo tuh hoki. Bini gua mah jujur aja terus terang, dia hoki. Dia mah ping lo, marah-marah ya lo. Gini, aku jelasin ya, otak aku berpikir ya. Begitu aja baper, diomong bosen. Otak manusia itu nggak sama. Stop jelekin aku, adik. Stop, jangan jelekin aku. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Kita ngomong fair-fairan, ya. Cari tempat yang sepi biar kita buka pikiran aku. Aku bukan jelekin kamu. Aku mau jelasin otak aku. Aku gak mau jelekin siapa-siapa. Aku mau jelasin otak aku. Dan otak aku nggak perlu dikontaminasi sama orang. Otak aku bekerja sendiri. Tapi tolong jangan menjelekkan orang. Sekarang kita diskusi, coba. Open mind, diskusi coba. Ku ajak diskusi semuanya di sini ya. Oke. Cara berpikir orang pertama berbeda-beda. Ada yang menabung, irit. Kalau Arya beda pikirannya sama aku, jangan menjelekkan orang. Seakan-akan aku itu otaknya nggak bagus. Kamu live sendiri, punya koin sendiri, aku punya koin sendiri. Jadi nggak ada keuntungannya untuk ngomongin aku. Lah, penonton kan tadi tak bahas, katanya Arya bosen sama Pinkan, cari aja istri lain, maksudnya? Nggak usah bawa-bawa aku, nggak usah bandingin cara berpikir kamu dengan cara berpikir aku di Indonesia, satu negara. Aku merasa dirugikan dengan perbuatan kamu. Semua orang kamu giring untuk Pinkan hedon, Pinkan jangan boros, Pinkan jangan boros. Kamu puas dengan orang menggiring aku seperti itu. Sedangkan kamu tahu, kalau kamu mau tahu, kalau kamu tahu atau nggak tahu, kamu tahu, tapi kamu nggak beda sama aku, nggak apa-apa. Tapi jangan jelekin aku. Gimana? Kapan aku jelekin kamu? Emang aku bilang kamu boros? Kamu hedon? Contoh, kamu bilang, Pinkan itu kebanyakan bayar apartemen, kapan mau kaya? Itu udah jelekin aku. Bayar apartemen kapan mau kaya? Kapan aku ngomong gitu? Kalau dia bayar apartemen itu, terus dia itu lama nggak kaya-kaya, itu udah menjelekkan aku dong. Sementara kamu nggak tahu cara berpikir aku. Sekarang kamu tahu nggak? Kan kamu tahu cara berpikir aku gimana? Aku kan usahanya jalan, donat aku jalan. Jadi kalau donat aku jalan, nanti omsetnya bakalan sehari itu bisa 50 juta sehari, 100 juta sehari. Nah, sebentar lagi aku udah hitungan detik, omset aku itu 50, 100 juta, 200 juta itu udah hitungan detik. Jadi beda cara berpikir kamu dengan aku. Ya terus ya orang-orang jangan jelekin aku. Maksudnya kamu ngomongin yang lain aja selain ngomongin cara mengatur uang aku. Kamu ngomongin yang lain aja selain cara mengatur uang aku. Aku mah nggak perlu kalian bilang hedon, nggak perlu kalian bilang aku miskin. Aku mah tetap bekerja siang, pagi, sore, malam. Kalian mau bilang aku hedon, mau bilang aku apa? Kalian nggak punya perusahaan kayak aku punya perusahaan donat. Aku bayar pegawai. Aku bikin terigu. Kenapa aku bikin perusahaan donat?
Karena supaya aku nggak kerja lagi, apa perlu semuanya aku detailin? Aku kasih tahu di sini apa yang harus aku pikirin. Aku punya perusahaan donat, aku punya perusahaan baju. Ya, of course sebagai pengusaha harus punya modal. Punya modal ya bikin kantornya, kantor donat. Beli alat-alat donat. Itu kantor namanya. Terus kalau aku tinggalnya di apartemen yang mewah, pertama itu pakai uang aku, kedua aku juga bakalan kaya, lebih kaya daripada orang lain. Aku kenapa aku lebih kaya? Karena aku punya usaha. Usaha aku donat, usaha aku jualan baju, usaha aku itu ada toko kebab, aku belum buka. Kalau semua udah pada buka, udah pada jalan, udah hitungan detik aku sehari itu bisa 50 juta, 100 juta. Lalu sekarang aku lagi mau beli rumah. Beli rumah juga pakai uang aku, itu juga hasil aku. Terus aku gaya hidup aku mewah atau apa pakai uang aku, udah gitu aku ini bukan mewah. Aku ini kalaupun mewah, aku memang udah merintisnya dari 80 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu udah merintisnya. Kenapa aku mewah? Karena aku punya usaha. Usaha aku donat, usaha aku baju. Usaha aku donat, usaha aku baju. Makanya 21 April ini tinggal 3 hari lagi, karyawan aku semuanya masuk bikin donat, karyawan aku bikin donat 21 April. Jadi beda. Terus Kalau kenapa kamu kamu baper sama aku semalam? Bosen lah, jangan bahas itu melulu. Kalau Kenapa? kalau kamu hitungannya 3 sampai 5 juta sehari, udah tinggal hitungan detik aku seharinya itu 50 juta, 100 juta. Masa aku gak boleh tinggal di apartemen yang 1,5 itu juga pakai uang aku sendiri. Lagian aku lagi beli rumah 14 miliar. Aku lagi beli rumah. Terus kenapa? Kalau aku mau beli rumah, mau cepet kaya, ludahin muka aku kalau dia bisa kaya. Ya hidup aku itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Cara berpikir kamu cuma gajian tiap hari. Cara berpikir aku itu bikin pabrik supaya aku itu berhenti bekerja, supaya pabrik aku itu menghasilkan sehari 50, 100 juta, 1 miliar, bikin toko, bikin restoran. Itu aku bikin usaha. Kalau aku nggak beli rumah, nggak apa-apa, nggak masalah beli rumah. Rumah itu buat orang yang susah, buat orang sukses. Beli rumah itu gampang, tinggal beli aja. Duitnya ada nggak? Mau beli 14 M? Aku nggak perlu perkataan kamu, aku beli sendiri. Kamu mau bilang ada, mau bilang nggak ada, selama ini aku beli sendiri. Aku beli mobil Innova sendiri. Aku bayar sekolah Jerman School bayar sendiri. Aku tinggal di hotel selama 6 tahun. Aku bayar sendiri. Anakku sekolah di Jerman School belajar bayar sendiri. Ya aku mah kasihan aja sama kamu, capek. Nantinya Nggak bebannya usah, kalau tambah gede. kalau kamu kasihan sama aku, jangan menggiring opini bahwa aku tuh boros. Of course boros karena aku pengusaha. Rumah donatnya aja berapa, terigunya aja berapa. Terus cara berpikir aku berbeda kalau aku tinggal di kehidupan aku yang bagus. Ya karena aku udah berjuang 10 tahun yang lalu dan karena aku punya perusahaan. Ya kan nanti kalau kamu pusing, kalau kamu bebannya banyak, kan aku juga yang jadi stres. Mendingan kamu berpikir gimana caranya kamu jadi pengusaha supaya nggak ngemis mulu tiap hari. Lah emang kamu itu main TikTok ngemis nggak? Kamu biar nggak kerja terus, ngamen. Biar kamu berhenti bekerja, biar kamu tuh pengusaha kayak aku. Ya aku juga sama lah, pengen punya usaha, berhubung Nah aku itu modalnya aja. belum banyak. Itu aja Kan yang kamu sabar pikirin. kumpulin. Ya itu aja. Kamu pikirin gimana kamu punya Tambah. usaha. Jangan mikirin aku. Kalau aku udah pengusaha, aku pengusaha donat. Aku pengusaha baju. Perusahaanku ada 50. Nggak usah kamu mikirin bilang orang bikin hidup hedon. Hedon juga pakai uang aku. Udah gitu aku punya perusahaan. Aku nggak bakalan kaya. Arya, aku pasti kaya.
Aku udah kaya. Yang bilang kamu nggak bakalan kaya siapa sih? Ludahin muka aku kalau dia bisa kaya dengan dia sewa apartemen terus. Ludahin, jangan sampai kena ludahnya nanti. Aku nggak minta uang kamu, aku nggak ngapa-ngapain room kamu. Kamu bilang Pinkan gak bakal kaya kalau dia sewa-sewa rumah. Kamu ngejelekin aku, kamu udah menekan aku secara pressure, secara hati aku. Aku udah tertekan. Aku gak pernah nekan kamu. Aku nggak usah kamu tekan aja, aku lagi banyak tekanan. Bayar sekolah, bayar Lah, rumah, usaha donat. iya, kan kamu Tuh banyak nggak sayang sama aku, tau nggak? kamu banyak menekan aku tekanan. terus-terusan. Kamu banyak tekanan. Yang bikin orang banyak tekanan, kamu pusing kan kamu sendiri yang berbuat. Kamu yang jelekin aku di orang-orang. Stop ngomongin aku, stop cara berpikir aku, stop ngomongin uang-uang aku. Ya kamu banyak tekanan, marah-marah ke aku. Tapi kan itu kamu sendiri yang banyak tekanan. Terus kenapa Kalau aku yang kena batunya sih semalam? Kalau kamu Kenapa masih aku yang jadi diomelin? kalau kamu masih jelekin aku, ya, aku nggak akan terima. Ya, kamu merugikan aku secara sosial di medsos ini. Kamu udah merugikan aku. Jangan jahatin aku. Terus kamu ngomongnya apa tadi? Bilang katanya aku denger. Kamu bilang gini, Arya lagi bosan sama aku, cari aja istri lain. Maksudnya? Kamu juga jelekin aku masalah rumah. Aku udah siapin rumah. Pinkan gak mau tinggal di sini. Itu udah jelekin aku. Kenapa? Ih, kok Pertama, jelekin sih? Pinkan gak mau tinggal di sini, jadi kamu menggiring opini semua orang kalau aku gak mau tinggal di situ. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Ya, sekarang aku bangun ini, ya, bukan buat pribadi aku kan, buat kamu juga di sini. Kamu ngapain bangun? Kamu bangun rumah di Arab aja sekalian. Gak usah izin sama aku diam-diam. Waktu kita banyak endorse itu kan, waktu donat banyak endorse, Mana ada aku suami duitnya bangun rumah sendirian tanpa izin istri. Selama berbulan-bulan aku dibohongin rumah itu tiba-tiba jadi. Apa ikhlas aku? kalaupun jadi juga kan udah kelihatan di sini kan kita bisa tinggalin. Ntar kita beli lagi di Aku gak mau BSD. tinggal di tanah. Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya dari tinggal, situ aku mau cerai. Karena kamu nggak pernah ngargain nggak aku. mau tinggal di tanah. Maksudnya bagaimana? Karena kamu tuh bos, kamu tuh ngebos sifatnya tau. Kamu tuh gak pernah Ngebos. mau tahu apa yang aku mau. Kamu bikin aja seenak udel kamu sendiri aja, gak pernah menghargai uang bawa aja sendiri, uang bawa sendiri, gak pernah mau serahin istri semuanya uangnya. Dikekepin aja sendiri, istri 300.000 doang. Dikekepin aja sendiri. Giran aku ngomong baru dikasih aku. Sekarang aku uangku ada, ya, aku nafkah ada, udah aku kasih. Kamu boleh pakai bebas. Aku mau terbuka. semuanya kasih aku. Kalau suami itu. Terus aku nggak megang gitu semuanya. Kamu megang m-bankingnya keras kepala. Keras kepala kamu. Udah salah ngotot. Aku digiring-giring opini terus di luar. Dibilanginnya aku, hedon lah gak bakal kaya ya. Aku gak usah disama-samain cara berpikir kamu dengan aku. Cara berpikir aku nih setiap hari cari uang buat anakku, buat beli susu anak. Gak usah dijahatin lagi, udah capek. Cara berpikir aku kayak gimana? Itu donat-donat aku, baju-baju aku, ngamen aku. Apa? Penonton mau tahu apa? Mau tahu aku beli apa aja, tinggal di mana aja. Emang kalian tahu jadi pengusaha itu nggak gampang. Beli terigu setiap hari, bayarin karyawan, di Uber sama karyawan, gaji karyawan. Emang kalian tahu jadi aku? Kalau aku tinggal di apartemen, tinggal sedikit lagi. Omset aku tuh sehari 50-100 juta, itu tinggal sedikit lagi. Tinggal beberapa langkah lagi. Aku tuh udah siapin masa depan aku, bukan aku goblok. Gini, Beng. Cuman aku makasihan sama kamu. Kalau kamu banyak pengeluaran, nih, kayak gini. Tadi dulu jangan dipotong ya.
Kayak kamu daftar anak sekolah, satu anak 28 juta Gak kali usah 3 bayar ini. Aku kasihan sama kamu. urusan aku. Gak usah ngurusin aku. Urusin aja Ntar kalau 300 kamu ribu. capek, kamu sakit, Gak gimana? usah ngurusin aku. Kasihan anak-anak. Mending kalau kasihan, bapaknya kamu jangan ingat. ngurusin aku di media sosial. Gak usah bilang gaya pinggan hedon. Ya perusahaan aku, hidup aku udah menciptakan perusahaan demi anak-anakku supaya aku nggak kerja TikTok lagi, supaya donat aku itu laku, supaya baju aku laku. Mati-matian aku ngamen supaya beli terigu, biar bisa beli donat, supaya donat bisa dijual. Kenapa supaya dijual? Supaya aku berhenti bekerja. Aku bisa kerja, bisa enggak. Kalau aku tinggal di apartemen yang mahal atau apa, ya suka-suka aku. Itu anak aku. Aku punya gaji misalnya sehari 10 juta, terus kenapa? Toh juga tinggal 2 minggu lagi gaji aku 50 juta, 100 juta dari donat. Tinggal hitungan hari. Itu kenapa aku nggak beli sekarang, nggak bikin sekarang. Kamu nggak tahu cara berpikir aku gimana. Jangan menggiring opini kalau aku itu error lah, bodoh lah, tolol lah. Aku bukan orang goblok. Ya sekarang gini, kamu mau beli rumah 14 M, cari-cari rumah melulu ke sana kemari, duit nggak megang. Terus aku bilang cerita itu melulu, bosan, pusing. Kenapa kamu baper sih? Kamu marah sih? Kalau aku cerita, Istri itu pengen didengerin. sekarang mah, iya ngeril-ril aja. Kalau kamu punya uang ada megang di tangan. Ya udah, kita tinggal berarti kamu beli. nggak cocok jadi suami aku. Cari aja istri yang kamu sanggup ngomong sama dia, yang kamu nggak bosen ngomong sama dia. Ngomong sama aku pasti bosan. Jadi nggak usah nikahin aku kalau kamu ngomong sama aku bosan. Kamu ngomong sama aku bosan berarti bukan aku. Cewek idaman kamu. Cari istri yang kamu nggak bosan ngomongnya. Aku nggak pernah aku nggak ngedengerin. Cuman sekali doang loh. Aku bilang, aduh lagi Nggak pusing, usah. lagi puyeng. Gak usah ngomong-ngomong gitu, gak usah jelek-jelekin aku di masyarakat. Bilang aku udah bangunin rumah, kamu bangun rumah itu diam-diam tanpa persetujuan aku. Aku juga gak mau, gak ada suami bangun rumah. Kamu gak bangun rumah di Arab aja sekalian supaya bisa ditinggalin sama kontak. Gak ada yang nyuruh kamu bangun di situ. Tiba-tiba aku dibohongin berbulan-bulan, tiba-tiba rumah itu jadi aja. Aku juga gak mau tinggal di situ. Kenapa? Karena anakku sekolah di BSD. Jangan dibilang aku hedon lah. Jangan dibilang kayak gitu, itu udah merugikan aku. Dengan kata lain, pingkan itu jahat. Sementara aku dari pagi sampai malam cari uang buat anak. Berarti yang jahat tuh kamu, bukan aku. Aku cari uang dari pagi sampai malam sampai kaki di atas guling-gulingan. Itu buat anak aku. Kalau aku tinggal di apartemen yang bayar mahal, ya karena perusahaan aku dalam hitungan detik, dalam hitungan hari, sehari udah 50 juta, 1 miliar perusahaan aku, perusahaan donat, perusahaan baju. Ya. Aku gak mau beli rumah itu biasa aja bagi aku. Tapi aku mencari rumah mana yang bagus dan kamu gak perlu ngerti semua otak aku. Kamu cuma support, aku cuma minta kuping kamu. Aku bilang, aku cerita. Ya ini gini, aku bosen dengernya. Aku cuma pengen didengerin. Tapi kamu bosen, berarti kamu tuh bosen. Kamu tuh gak suka. Udah dari awal, kamu nikah sama aku, udah aku bilang. Kamu gak suka sama aku, udah aku bilang kamu tuh gak suka sama aku. Jadi jangan paksa suka sama aku. Kalau kamu gak cinta, kalau kamu bosen, gak usah punya istri aku. Powerbank bawa kemari. Kalau aku nggak suka sama kamu, untuk apa aku bertahan sampai lamanya begini? Apa kau bilang aku pansos juga seperti anakmu? Menganggap untuk apa? Berarti ada keinginan lain. Kalau kamu masih sama aku, berarti ada motivasi lain. Aku ingin apa? Dari kamu, apa yang kau inginin? Kalau emang kamu ingin mencintai, kalau emang kamu ingin mencintai aku, kamu nggak akan bilang bosen sama aku, nggak akan pernah bosen sama aku. Gak ada suami bosen sama istrinya. Aku 3 tahun selalu ngedengerin omongan kamu yang kata orang halu. Aku selalu tongkrongin loh. Aku tahu itu Ya halu itu adalah cita-cita. Ya berarti cari istri yang gak halu dong. Jangan yang cari yang halu dong. Cuman satu kali aku bilang nggak, udah ganti topik lah. Jangan bahas itu melulu, jangan rumah melulu yang dibahas. Kita apa yang ini? Emang
Apa salahnya aku bilang lagi stres gitu, lagi Dengan pusing? kamu aja nggak minta maaf. Kamu udah giring opini orang, pikan hedon, pikan goblok. Kamu udah giring opini orang bilang aku goblok. Teman-teman, aku tadi bilang pingkan hedon nggak? Pingkan goblok nggak? Coba kalian bilang, tadi aku cerita gitu nggak? Aku Sama aja, ngomong loh. sama aja. Kamu bilang nggak akan dia kaya. Kalau hidupnya dia kayak gitu, ludahin muka aku. Enggak begini. Aku Mati yang aku kamu maksud sekarang. kalau orang punya pikirannya, ya kita ini nggak ada kata. Ini kan aku pribadi bukan ke kamu. Kalau kita nggak bisa nabung, lalu kita turunin ego Itu so kita, tahu lalu kita pengen namanya, beli itu so ini. tahu. Itu so tahu, itu buat orang yang nggak punya perusahaan kayak kamu. Kalau aku punya perusahaan, itu so tahu namanya. Ya, kaya miskin itu kamu. Aku berjuang dari pagi ketemu pagi kerja. Supaya apa? Supaya aku punya perusahaan. Makanya aku mau belanja itu terserah aku mau belanja apa karena aku punya perusahaan. Kalau kamu kan nggak punya perusahaan, kamu kerjanya di TikTok doang. Sekarang perusahaan kamu donat. Nih donat kamu sekarang jalan nggak? Tanggal 21 buka. Kenapa kamu emang bodoh? Kamu udah sering kok ngeliat aku udah bikin donat. Dan berapa uang yang aku udah dapetin dari uang donat? Lebih dari 50 juta. Udah masuk ke kantong aku. Itu namanya pengusaha. Jangan bilang donat aku nggak ada. Kamu mau giring semua orang bilang aku donat aku halu. Kalian semua yang udah PO donat aku. Kalian udah beli kan donat aku? Udah 50 juta lebih aku keuntungan dari usaha donat. Kamu mau bilang aku gak ada usahanya? Ya jelas aku tutup, aku bayar gaji pegawai. Sekarang 21 aku buka rumah Pak Pandu, rumah kolam renang buat masak donat. Kok kamu malah giring opini donatnya mana? Donatnya mana? Kamu yang buta berarti. Capek-capek aku ngerintis usaha donat, dibilang donatnya mana, donatnya mana. Ya tapi kan sekarang libur kan? Aku menanya aja sekarang kamu lagi berhenti Perusahaannya kan? ada, perusahaannya ada, kamu bodoh. Perusahaannya ada, 21 bikin donat lagi. Kemarin juga baru 2 minggu yang lalu juga masih bikin donat. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku bikin donat capek loh. Ngeraihnya loh. Pagi, siang, sore, malam bikin donat loh. Kok kamu ngeremehin donat aku? Kamu bilang odading lah, keras lah donatnya. Donat aku nggak keras. Donat aku bukan odading. Itu aja aku udah rugi, tapi aku sabar-sabarin. Lah, penontonnya ngomong bukan aku. Aku mah cuma mewakili penonton, kata penonton. Ya jahat namanya. Ya kalau kamu nggak bisa beli donat aku nggak usah jelek-jelekin istri. Penontonnya bilang begitu. Aku pagi, siang, sore, malam kerja malah dijelek-jelekin. Ya Nggak ngejelekin usah ngomongin- siapa? nggak usah ngomongin pemikiran aku lagi di live kamu. Saya Pingkan Mambo ngomong sama kamu tanpa pengacara. Saya sendiri yang ngomong manusia. Kalau kamu sampai jelekin donat aku lagi, aku bakal tutup mulut dan aku bakal serahin sama Tuhan. Biarin Tuhan yang hukum kamu. Emang aku ngejelekin donat guys tadi barusan. Kamu ngejelekin cara berpikir aku. Dan kamu bilang aku jahat, aku boros. Boros. Coba tadi aku ngomong nggak tadi Pingkan jahat guys, Pingkan boros. Aku ngomong gitu nggak tadi? Kalau dia dengan cara hidup dia kayak gitu, dia nggak bakal kaya. Ludahin muka aku. Hah? Pantas kamu ngomong kayak gitu. Ludahin muka aku. Gini, Hidup aku kaya miskin aku ya, bukan di tangan kamu, itu pertama. Kedua, otak kamu nggak sampai dengan otak aku. Jadi jangan dipaksa masuk ke otak aku, gak nyampe. Terus kalau nggak nyampe bukan aku yang salah. Jadi jangan Kak. jelekin aku. sekarang kalau aku nggak nyampe dengan pola pikir kamu, kenapa kamu semalam marah-marah? Aku nggak dengerin cerita kamu. Untuk 1 hari aja aku semalaman
Kalau aku otakku nggak nyampe, lagi pusing, lagi capek, kamu dengerin tentang omongan kamu, terus aku nggak nyampe, wajar kalau aku bilang coba ganti topik dong, gitu. Bosan itu dulu yang dibahas. dihargain. Kalau aku sedih, kamu bilang minta maaf. Kamu baikin aku. Ya, bukan malah tinggalin aku. Bukan malah tinggalin kesempatan, tanpa ngomong, tanpa apa. Gak usah, jangan diremehin. Kalau istri lagi Siapa sedih, yang ninggalin kamu dengerin. tanpa ngomong? Kan aku bilang, aku nganterin Jihan ke Sepatan. Tadinya kamu mau challenge kan di Sepatan, akhirnya nggak jadi. Aku kapan lu nggak ngomong? Kamu Kan minta aku maaf ngomong. dulu. Minta maaf dulu. Ya, udah bilang bosen. Terus baikin orang. Ya, dia tuh lagi berbeban berat. Gak usah juga kamu pakai TikTok ini untuk bilang otakku goblok, otakku goblok. Ah, pingkan head on, pingkan head on. Hey, aku sendiri yang punya perusahaan. Aku running my own business. Aku bikin perusahaan aku pagi sampai malam. Aku kerja buat anakku. Semua kerja juga buat anak, Ping. Kata siapa Gak buat usah orang? jelek-jelekin aku. Emang orang tua mah hidup juga buat anak. Gak usah jelek-jelekin aku. Gak usah bilang aku hedon, bilang aku apa. Kamu gak ngerti. Kamu gak ngerti cara berpikir aku. Cara berpikir orang susah itu menabung. Cara berpikir orang kaya itu buat usaha. Jadi kamu gak ngerti. Kalau kamu gak ngerti, jangan jelekin aku. Ya kamu kalau lagi pusing, jangan terbeban-beban, jangan aku juga ke bawah-bawah ikut dimarahin, Udah, ikut makanya kita itu udah gak diomelin. cocok. Makanya kita itu udah gak cocok. Jangan dipaksa. Ih, siapa yang maksa? Ya udah, stop. Jangan jelekin aku di publik lagi. Aku gak mau kamu ngomongin cara berpikir aku. Jangan ngomongin cara berpikir aku. Jangan. Ngomongin aja room kamu, ngomongin aja kamu, ngomongin aja rumah kamu, ngomongin aja apa aja. Jangan bandingkan dengan caranya Pinkan Mambo. Jangan bandingkan. Aku ini udah dari dulu, dari tahun-tahun lalu, aku tuh selalu dengerin loh cerita-cerita kamu. Kapan Aku udah aku ngeluh? stop. Mau kita balikan lagi ke, mau enggak ke? Aku minta satu. Jangan ngomongin cara berpikir aku lagi. Udah stop, jangan ngomongin cara berpikir aku, jangan ngomongin cara hidup aku, jangan ngomongin, please. Tanpa pengacara, tanpa lawyer, aku adalah Pinkan Mambo memohon kepada Arya Khan, jangan jelekin ngomongin cara berpikir aku. Ya, kalau enggak, aku serahin hal ini kepada Tuhan aku. Ya, jangan sampai Tuhan aku yang hukum kamu. Aku nggak ngomongin. Aku cuma bilang cerita dia lagi kesel, lagi beban berat teman-teman. Nggak usah ngomongin Aku cuma aku. bilang gitu. Ngomongin aja yang lain ya. Gak usah ngeyel. Gak usah ngomongin Pinkan, Edon, biaya apartemen. Gimana dia mau kaya? Ludahin muka aku kalau dia bisa kaya. Hey! Aku bukan masal bilang gitu. Ini beban kamu banyak, pengeluaran kamu banyak. Aku Gak usah. kasihan, kamu capek. Gak usah kamu ngomongin. sakit, Gak usah kerja ngomongin cara keras. hidup aku. Gak usah ngomongin cara hidup aku, Arya. Ya, gak usah ngomongin cara hidup aku. Jahat kamu ini orangnya. Oh ya udah, jangan biar lah. Urusin aja urusan kamu, gak usah urusin cara berpikir aku. Gak usah ngomongin cara berpikir aku. Ya, gak usah menggiring opini kalau aku tuh hedon, tolol, apa. Gak usah. Gak usah ngomongin aku. Ngomongin aja masalah kamu. Ngomongin apa kek, singkong kek, ngomongin apa kek, gak usah. Ngomongin kalau aku tuh beda dari yang lain. Gak usah ngomongin aku tuh beda dari yang lain, gak usah, Arya. Oh, ini ngobrol lagi.
Ya kamu nangis, penonton typing itu bu, kata Pinkan nangis, katanya bosan, kata Arya bosan sama gua, dia cari aja istri yang lain. Ya aku kaget. Ya emang nangis kenapa? Oh dia lagi beban berat, lagi banyak pikiran. Ya begini aku cerita. Jadi sebelum pergi itu aku sama Arya udah ada typingan aku sama dia. Udahlah kita pisah aja karena kamu itu selalu banyak lah masalah aku sama Arya yang nggak perlu aku jembrengin di sini gitu. Jadi intinya kita beda prinsip, udah gitu aja. Ya, aku nggak suka kayak gitu. Aku gak suka kalau aku cerita nggak mau didengar, aku ini nggak dihargain, aku ngomong apa harusnya didengar, minta maaf, hargai, disayang-sayang, bukannya pergi dan pergi dari masalah. Masalahnya juga sepele, kamu yang gede-gedein loh. Cuman masalah aku bilang bosen lah denger kamu itu melulu ganti topik. Itu sepele. Nah kalau kamu nanggepinnya kayak begini, oh Arya mungkin lagi capek, lagi pusing. Kan kamu tahu kan, aku minum air sabun, mabok. Yang perlu kamu minta maaf dan Itu nggak baikin akan aku. ribut. Ya udah, yang perlu nggak perlu itu, yang perlu minta maaf dan baikin aku. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan baikin aku? Nggak bisa kamu baikin aku. Nggak bisa kan kamu ademin hati aku yang aku lagi penuh beban untuk bayaran sekolah? Nggak bisa kan? Iya Ida, minta maaf lah kalau aku salah. Iya aku salah emang. Ya minta maaf. Aku ini lagi beban berat, lagi mau Iya bayar semangat. sekolah. Iya semangat aku support. Aku dukung. Iya aku minta maaf. Iya. Sabar semangat. Minta maaf terpaksa kayak gitu. Mana ada tuh? Iya. Aku udah minta maaf. Aku dibilang terpaksa. Cenah. Iya aku minta maaf. Iya maaf. Ya udah aku ngerti. Ya udah aku sayang. Ya udah. Ntar aku dengerin sampai subuh. Udah. Aku janji mulai sekarang. Kamu cerita apapun aku dengerin sampai subuh. Bila perlu sambil lab. Biar aku nggak ngantuk. Ya. Ya. Biar aku ditemenin begadang sama penonton aku. Ya. Kalau kamu cerita-cerita ya. Makanya kemarin aku nge-lab. Supaya aku nggak ngantuk. Alasan aku begitu. Ya. Supaya aku nggak ngantuk. Makanya yuk kita nge-lab yuk, ngobrol-ngobrol gini yuk. Bukan aku ngejelekin kamu, biar aku ada temennya. Biar kalaupun aku stres, penonton ikut stres. Kan sama-sama, biar kita gila bareng-bareng. Ya udah, kalau kamu sayang sama aku mau ke Bali sekarang. Ke Bali. Maksudnya apa ke Bali? Liburan 2 hari. Duit dari mana? Gue juga belum ngemis. Sabar lo, ngumpulin dulu. Lu kira bayar Ada tiket itu duitnya. berapa anak itu? Ada duitnya Di mana? di HP aku, ini mau aku jual buat ke Bali. Astagfirullah. Jual apa? Guys, ada yang bayarin aku tiket nggak ke Bali? Ntar kita ngamen di Bali deh, yang punya toko orang Bali. Siapa di sini orang kaya, tinggal di Bali. Aku ke situ dah. Ntar aku dengerin kamu sampai subuh, tenang aja. Ya, cuma masalahnya sepele lu semalam. Sepele bener. Asli. Ceritanya begini, kalian lebih percaya aku apa dia? Nih ceritanya, aku kemarin di Sepatan, aku minum air sabun. Nah, gara-gara si Jihan, aku kira itu jus alpukat, ternyata sunlight campur apa gitu. Diaduk-aduk ditaruh di gelas pop es. Gua minum, gua kayak keracunan loh. Yang pala ngegibag. Nah, nyampe rumah dari WSD, pala gua puyeng amat ya. Dia nyamperin gua, cerita lah, mau cerita tentang rumah, tentang sekolah, tentang rumah, mau beli 14M, begini-gini. Pala gue yang seharusnya dia ngertiin. Gue lagi mabok, ratunan. Terus aku bosen bahas itu, ntar dulu lah yang lain dulu. Langsung kemana-mana. Disangka aku nggak sayang, disangka aku nggak betah. 3 tahun lo aku ngedengerin omongan dia, selalu di samping dia.
Kuat aku, ini otak aku ciptaan Allah. Coba kalau nggak ciptaan Allah, udah meledak, kebakar, keluar asap, konslet. Ya udah kalau Sampai aku minum obat Panadol semalam. Itu aja aku angsek-angsekan, Indahoy. Itu aku paksain, guys. Walaupun pala aku kelieng-lieng, aku paksain sama aku Indahoy. Dia kan kalau nggak di Indahoy, sangkanya nggak sayang, nggak cinta. Kalau nggak diangsep, disangkanya nggak nafsu, begitu. Itu aku paksain, guys. Walaupun pala aku yang nggak perlu, nggak butuh. Yang aku butuh cuma kuping. Oke, gitu. Bener ya, jangan minta titit ya. Kalau emang butuh kuping ya, malam ya, awas aja lu. Yakin lu ya, gak gua kasih lu ya. Kalau megang-megang ya, pegang nih kuping gua nih, jangan pegang yang ini. Bang Guntur, Ya udah, ya udah apa? mana cincinnya udah dibuang? Ya kamu buang cincinnya. Ada di kamar mandi. Ada aku di situ tuh. Oh, cuma bohong. Orang mah cemburu orangnya mah, guys. Kalau gua nggak pakai cincin. Jadi sono din, udah sono din. Enggak, aku nggak drama. Emang semalam aku ribut. Ada tuh catnya tuh. Kalau lu nggak percaya, aku berantem. Kamu bohong, kamu bohong, bohong, kamu bohong, kamu bohong. Bohong apa sih? Mambo lu? Kapan gua bohongnya mambo? Ya. Kamu bohong. Bentar, sono dulu lagi ngeliat. Ya udah aku support lah, pokoknya kamu bisa. Receh itu mah ping 14 miliar mah. Lah, perusahaannya banyak. Aku Receh. gak penting rumah, aku gak penting rumah, aku gak mau rumah, aku gak penting. Rumah itu gak penting, yang penting itu sekarang sekolah dan donat. Atau udah ngamen, ayo. Gas. Aku cariin ntar duit, ngamen kerja bareng. Sekolah, buat sekolah sama toko donat kamu. Pusing-pusing amat, tinggal solusinya tinggal lipe. Guling-guling di jalan. Gak jadi donat deh, aku mau martabak. Nih, martabak. Donat kayak begitu bentuknya, apalagi sudah bikin martabak. Ini mau bikin martabak bukan bulat, lonjong. Donatnya bentuknya begitu, apalagi bikin martabak. Kagak tahu isinya apa kali martabak. Bisa oncom kali ditaro. Bikin martabak. Aku mau bikin martabak, bahannya dari sagu. Tadi bikin kue cucur kali. Aku mau bikin cimol. Aku mau bikin martabak mall, namanya martabak mall, martamol. Mendingan kayak si Aldi Taher aja tuh, dagang burger. Jangan bawa merek lain. Ini Pingkan Mambo mereknya. Merek lain disebut-sebut, nggak bayar endorse. Tuh si Ipan Gunawan tuh nawarin job nyanyi 50 juta perkawinan. Ambil. Aku udah nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Soalnya nanti takut aku datang aku rese. Gak mau. Aku bukan orang rese. Kalau perlu perusahaannya aku beli. Banyak orang aneh-aneh.
Emang dia yang aneh ya. Malah kita dibilang aneh. Banyak orang-orang aneh, udah dia yang aneh ya. Rata-rata guys, kalau orang gila dipanggil gila pasti marah. Coba deh, lu pernah nggak ngeliat orang gila di pasar? Lu katain dia orang gila, pasti marah. Nah kayak gini, coba lu katain dia orang gila gitu, cek yang marah lu, marah. Lu katain dia aneh gitu, marah lu. Iya, gila kan? Gila apa? Lu percaya sih. Ping, lu bersyukur lu kata si Karen, untung lu Arya lu suaminya. Kuat lu, Ping. Ada Arya pelit, cuma ngasih 300.000 sama kuping aja hitungan. Ini masalah kuping kita sekarang. Sabar, Ping. Nanti juga omset gue nambah. Gue gak perlu duit lo. Kau perlu lu, gak usah apa-apain. Gue bayarin hidup lah. Gua mau kondo salah, nyari duit salah. Kayaknya gua harus guys, kayaknya aku harus mau kondo aja lah ya. Ya. Udahlah kamu gak usah kerja. Ngapain kerja juga sih? Buat apa sih kerja? Buat apa kerja? Lu buat apa kerja? Buat apa kerja? Goblok. Ngomongnya lu ya bener sih, mantakan orang puyengnya. Dia nanya buat apa sih kerja, sedangkan dia bilang tadi aku kerja banting tulang buat anak semuanya, aku kerja. Dia bilang buat apa sih kerja. Nah itu lu lihat nggak diambiar, bener kan? Waktu dia bilang, ditanya ini aku sih nggak butuh uang ya, nyanyi di jalan, sedangkan dia di Sawer butuh uang katanya buat beli susu anak. Kan pada stres gak lu? Ini bukan soal uangnya, aku sih nggak butuh uang, amen. Lah, sedangkan dia di Sawer, ya sampai gugulingan nangis-nangis. Itu butuh apa? Cari duit 10.000 itu susah. Nah, itu lo tai, Ping. Itu lo tai. Susah. Mau cari di mana uang 10.000? Kita tuh gak akan ada miliaran kalau kita tuh gak punya 10.000. Kadang di luar Nurul, iya Herman aku guys, iya kadang-kadang nggak habis pikir. Kayaknya masih kecilnya kebanyakan noncom ini anak. Emaknya waktu bunting dia pembagian otak itu telat datangnya, kagak kebagian. Kayaknya sih. Emang otak bagaimana harus dikarbit? Diam. Syariatin bang, gini lo. Syariatin lagi, lu kira kesurupan, syariatin. Syariatin apa lu? Kurang pintar. Main begituan. Tuh, sambil PK bang. Atau kalah lah dia tetep layarnya sama penonton gua. Buset. Penonton gua mah Mahmud, mama muda, mama Perum loh, mama komplek. Ngeri loh. Kalau udah disenggol dikit, ngegibag lo. Penonton gua mah lo. Penonton dia mah dari apa? Dari snack video sama Facebook. Atau beda penontonnya. Dengan gua begini nih tetep layarnya nih. Nih, lu lihat nih, ya. Tuh, mama tuh pada bergerak. Terputus dia kena PL kali.
macam dia. Turun dia kabur lah, takut dia. Apa nonton gua? Gara-gara sepele doang, gara-gara gua bilang bosan lah ngomongin itu dulu. Yang lain lah, malah gua puyeng. Itu doang. Buset kemana-mana, larinya. Stres gua. Bahas kemana-mana. Lu sih yang keroknya, tapping segala lu sepingkan nangis no. Begini begitu. Ya gua jawab lah, udah tahu gua orangnya jurdil, jujur dan adil. Itu gua orangnya bijak. Gua jawab lah, dia lagi pusing, lagi banyak ini. Soalnya gua ngejawab doang begitu. Sampai gua ngejelekin. Jelekin dari mana? Mau jelekin enggak? Gua mau ngomong apa adanya kan tadi. Itu dilihat dulu, lihat aja tuh dia ngomongnya tadi. Pusing, lagi ini terbebas. Gua dengerin terus. Kapan gua nggak pernah nggak dengerin? Sebenarnya gue udah gila guys, jujur aja. Cuman gue malas keliling aja. Gue sebenarnya udah gila. Nih, asal lu tahu gue udah gila sebenarnya. Cuman gue nggak keliling, perjalanan, nggak muter-muter ke pasar, nggak telanjang. Versi elit gitu, orang gila elit. Ke Bali bang, lu mau ongkosin ke Bali? Deh, anaknya aja berapa? 5, satu tiket berapa? Kali 5 belum pulang pergi. Deh, kalau ngomong kayak bedung. Ke Bali. Gue kali bokek begini ke Bali. Lu kalau mau bayarin mah nggak apa-apa, gue nyanyi di toko lu tuh. Tiketnya bayarin. Ke Bali aja. Ancol bang. Ancol. Kasihan Arya. Nggak usah lu kasihan gua lah. Gitu pergi. Enggak, lo lihat kan tadi dia ngomong nggak usah kau urus aku, ya urus saja dirimu. Udah jelas di situ. Nikah yuk, nikah yuk lagi. Ada tempat lah. Pen, dibawa ke situ Pen. Tang. Sepi lagi. Gua mau gantang dulu lah. Nyala belum?